Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang saleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Hari ini kita sudah memasuki subtema baru, yaitu subtema 2. Udah siap belajar bareng-bareng? Kita mulai ya. Seperti biasa, catatan sebelum pembelajaran. Kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Lalu menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan. Setelah itu mencatat catatan yang ditandai dan mengerjakan tugas sesuai arahan dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda di sekitar. Benda itu apa sih? Benda adalah segala sesuatu di alam dan mempunyai wujud. Jadi mempunyai wujudnya ya, benda itu pasti ada wujudnya. Nah, benda itu disebut juga dengan barang. Nah, benda merupakan makhluk tidak hidup. Apa aja sih contohnya benda-benda di sekitar kita itu kan banyak ya, kayak kayu, terus besi, buku, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda di sekitar kita itu memiliki sifat-sifat yang unik dan bervariasi satu sama lain. Sifat-sifat apa aja itu? Nah, kita lihat. Benda terbagi menjadi 3 sifat, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi benda-benda di sekitar kita selama ini itu ada 3 wujud, ada wujud padat, cair, dan gas. Seperti apa? Yuk, kita simak selanjutnya. Dimulai dari benda padat. Benda padat itu sifatnya yang pertama itu bentuknya padat atau volumenya itu tetap, bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah. Contohnya buku itu kan tetap ya, tidak berubah-ubah, tetap berbentuk kotak. Terus misalnya pulpen atau pensil, mereka kan tidak akan berubah bentuk. Lalu memiliki bentuk yang tepat, ya itu tadi. Jadi bentuknya tidak berubah-ubah. Nah, itu dinamakan benda padat. Contohnya tadi ada buku, kamera, dan lain sebagainya. Memiliki volume yang tetap, jadi masanya sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Itu namanya benda padat. Dan menempati ruang. Itu namanya benda padat. Dapat dipegang, dapat disentuh, dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Jadi kalau misalnya kita bawa buku itu kan, buku itu tidak berubah bentuk dan tidak berkurang beratnya atau masanya. Itu disebut dengan benda padat. Lanjut. Selanjutnya ada benda cair. Benda cair itu sifat-sifat yang pertama mengikuti bentuk wadahnya. Jadi dia tergantung wadahnya. Misalnya ada di dalam mangkok ya, mengikuti bentuk mangkok. Ada di dalam ember, dia bentuknya mengikuti bentuk ember. Lalu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kalian kan kalau misalnya di bak mandi tuh, kalau misalnya nggak digoyang atau nggak disentuh, itu akan datar permukaannya. Nah, benda cair itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kayak misalnya kita saluran air itu dia mengalir. Nah, seperti itu disebut dengan benda cair. Lalu benda cair menekan ke segala arah. Lalu meresap melalui sela-sela kecil kayak di dalam sponge atau busa untuk cuci piring gitu kan. Air itu meresap ke dalam sela-selanya, jadi merembes gitu. Benda cair itu contohnya kan banyak, ada oli, bensin, air, spiritus, minyak tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada benda gas. Benda gas itu seperti apa? Yang pertama sifatnya mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Lalu, benda gas mempunyai massa dan benda gas terdapat di segala tempat. Nah, benda gas itu sangat berperan penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu kayak oksigen, untuk kita bernafas, gas alam, dan bahan bakar, dan lain sebagainya. Gas ini tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Karena kan kita nggak bisa lihat oksigen, tapi kita bisa merasakannya, ada udara gitu. Oke, sekian dulu penjelasannya hari ini. Tugas hari ini untuk kalian ada di sini ya. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud, tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Lalu, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Yang ketiga, tuliskan 2 benda cair, contoh benda cair di sekitarmu. Dan yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Kalau masih ada yang belum paham tentang benda di sekitar kita dan lain sebagainya, bisa langsung ditanya ke Bu Vita ya.
Tugasnya dikerjakan di buku tema Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.